Memerdekakan apa merdeka? Memerdekakan apa merdeka? Yang dijajah oleh? Yang dijajah oleh Siapa, Bang? Regulasi kita sendiri yang tidak ditegakkan gitu ya. Korporasi termasuk menjajah? Termasuk ya, kalau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, hari ini agak berbeda suasananya karena saya berada di Kota Medan, tepatnya di situs Lapangan Merdeka Medan, ya. Jadi baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2021, warga Kota Medan, ya, yang diwakilin oleh para penggugat, yaitu Profesor Dr. Usman Peli, MA, kemudian Mutia Pahrudin Eng SC IR, kemudian Miduk Huta Barat, kemudian Rizanul, kemudian Insinyur Burhan Batubara, Dadang Darmawan MSI sebagai penggugat, kemudian yang memberikan kuasa hukumnya kepada Dr. Redianto Sidi SHMA, Nofri Andi Akbar SH, Ramadianto SH, Jaka Kelana SH. Para advokat ini berasal dari Lembaga Bantuan Hukum Humaniora. Nah, para penggugat yang diwakilin oleh kuasa hukumnya ini telah memenangkan pertarungan di pengadilan untuk menyatakan bahwa situs Lapangan Merdeka di mana saya berada ini adalah sebagai situs yang harus dibersihkan dengan tanda kutip dari bangunan-bangunan atau dari okupansi bangunan-bangunan yang tidak selayaknya ada di tempat ini. Putusan itu bernomor 756 garis miring PDT titik G garis miring 2020 PN Medan. Jadi ini gugatan yang dilakukan oleh warga Kota Medan, CLS ya, Citizen Law Suites ya. CLS ini jarang dimenangkan di pengadilan ya, hanya beberapa ada putusan, tetapi di Kota Medan ini ternyata menang. Jadi situs Lapangan Merdeka ini merupakan kebanggaan warga Kota Medan pada khususnya dan warga Sumatera Utara pada umumnya. Itu ternyata sekarang sudah beralih fungsi, tidak lagi diperuntukkan sebagaimana aslinya, tetapi ternyata dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, tetapi yang merusak bentuk atau yang kita sebut juga dengan cagar budaya yang harusnya dirawat, dipelihara oleh pemerintah Kota Medan. Dan pagi ini saya senang sekali, ya, sudah kehadiran dua tamu. Yang pertama, nanti mungkin saya minta kepada tamu saya untuk membuka masker karena kita semua sudah melaksanakan protokol kesehatan. Saya sendiri sudah 2 kali vaksin, kemudian sudah di swab sebelum datang kemari. Ya. Silakan Bapak untuk membuka. Ya, ya. Yang pertama adalah Pak. Aku Miduk Huta Barat. Miduk Huta Barat. Ya, mungkin ceritain Bang. Ya. Kita panggil Abang aja ya, karena di Medan itu khas itu panggilan Abang. Ya, terima kasih nih buat Bang Sofyan yang ketika datang ke Medan, ya langsung ambil kesempatan ya, mengangkat kita yang warga lah, mewakili warga Medan yang sudah hampir 10 bulan nih. Pernah sama dengan Bang Red, nanti kuasa hukum kita untuk memperjuangkan bersidang di pengadilan. Oke Bang. Supaya Lapangan Merdeka menjadi cagar budaya. Oke. Yang kedua tamu saya luar biasa, Dr. Redianto. Silakan Bang, perkenalkan Bang. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Saya Dr. Redianto Sidi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Humaniora ya. Alhamdulillah senang bisa berbincang-bincang dengan kita semua. Baik, jadi tadi sudah ada dua tamu, yang satu mewakili kepentingan penggugat, mewakili kepentingan warga Kota Medan yang sangat cinta dengan cagar budaya. Yang satu lagi adalah seorang doktor, seorang pengacara, dan seorang ahli hukum dari Kota Medan. Bang, kita ke Bang Miduk dulu ya, yang beliau yang mewakili warga Kota Medan. Apa sih sebetulnya cagar budaya
lapangan Merdeka Medan ini, Bang? Dan bagaimana bentuk asli dari lapangan Merdeka ini jika kita bandingkan dengan sekarang, tuh perubahan apa yang sudah terjadi? Iya, awalnya kita melakukan gugatan ini itu karena melihat ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang terjadi atas lapangan Merdeka. Pertama itu tahun 2005 itu ketika Merdeka World ini mulai berdiri. Oke, 2005, Bang? Ya, 2005. Itu memang awalnya masih tenda-tenda, mereka pagar ya. Dan di sisi sebelah timur itu sudah ada dulu pedagang-pedagang buku. Pedagang-pedagang buku ini memang pada masa itu tadi kan dia di titik gantung. Tapi kemudian karena titik gantung juga ditata, ada revitalisasi, wali kota memindahkan ke situ gitu. Nah, kita melihat jejak ini akhirnya itu mengurangi bentuk daripada lapangan Merdeka dan luas lapangan Merdeka ini yang kita sebut tadi 4,8 hektar itu perlahan-lahan makin menyempit di sisi timur, sisi barat, utara dan selatan. Jadi kita melihat ini, waduh, ini kalau kita biarin nanti daripada rusak total habisan, kita harus maju mengambil langkah itu. Itu bisa dikategorikan pengrusakan situs atau apa itu, Bang? Ya kan, dia situs itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cagar Budaya itu, ya kan, nomor 11 tahun 2010. Itu kan jelas ada indikasi sebuah objek atau bangunan atau satu kawasan itu bila disebut cagar budaya. Ya kan? Nah, misalkan dia karena ada otensitas dia mewakili suatu gaya atau langgam dari sisi arsitektur, ada kesejarahan di sana, ya kan. Kemudian di situ ada artefak gitu yang mewakili sebuah peristiwa itu di suatu zaman itu. Nah, kita melihat ini lapangan Merdeka ini yang berdiri tahun 1880. 1880. Siapa Bang yang dirikan, Bang? Ya, waktu itu Jacob Nehens sebagai pendiri juga Kota Medan. Dialah yang juga kontraktual dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam untuk mendapatkan konsensi untuk membuat perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur pada waktu itu. Jadi setelah bangunan Deli Maskapai yang pertama di sana di ujung itu, nanti di Jalan Tembakau Deli dibangun, lapangan pertama sekali yang dibangun di Kota Medan itu ya ini. Lapangan Merdeka. 1880. Yang luasnya diperkirakan waktu itu? Ya memang setelah Merdeka, di situ kita melihat dia kekosongan dari pemerintah ya. Setelah Merdeka, ini kita melihat waktu itu indikasi belum ada sertifikat lapangan Merdeka ini. Tetapi secara faktual kan kita melihat dari foto-foto lama dan ketika saya juga masih SMA waktu itu 89 dari 80, kita melihat ada batas sebenarnya yang mengelilingi lapangan Merdeka ini disebut reoling. Apa, reoling. 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 Jadi reoling itu adalah saluran drainase air permukaan. Itu adalah mengelilingi dari, dan dia adalah sisi terluar dari pohon-pohon terembesi ini. Tapi kemudian karena yang tadi terjadi udah pemanfaatan sisi kiri kanannya, akhirnya reoling itu sekarang ditutup. Ditutup, kemudian batas mulai bergeser. Dan kemudian terjadi pemanfaatan yang kita melihat tadi ya, memang ini semacam sudah ada trik lah pemanfaatan itu kan oleh pemerintah dengan pihak ketiga itu tentu harus ada dasar hukum. Karena itu kita melihat dia membagi jadi ada 2 sertifikat di lapangan ini. Nah, itu kita melihat sebuah indikasi sudah mengurangi bentuk asli daripada lapangan Merdeka itu. Secara visual itu ada terlihat reoling. Tetapi memang secara legalitas formalnya karena pemerintah kota belum pernah mensertifikatkan ini berapa hektar, ya tentu saja kita nggak bisa masuk ke sana. Tetapi sejumlah dokumen-dokumen peta-peta dari tahun 1980 sampai 1930 sampai 1950 yang kita miliki, ya kan? Walau tidak tertulis di sana 4,8 hektar, tetapi bentuknya ini ada. Oke Bang, siapa aja Bang yang protes atas dimulainya pengerusakan itu? Apakah tokoh-tokoh akademisi, budayawan, masyarakat Kota Medan itu risau nggak dengan proses pengerusakan yang tadi Abang sebut dimulai tahun 2005?
Pertama begini ya, memang ada para budayawan, sejarawan ya, dan juga beberapa aktivis. Aktivis ini kan memang salah satu poin yang menarik dari mereka, mereka cepat ya tanggap atas perubahan di lapangan itu. Jadi pada waktu itu sebenarnya DHD 45, kemudian DHD 45 itu aktivis? Bukan, itu udah lembaga resmi. Oke. Ya, Dewan Harian itu kan ada sampai pusat, ada dan daerah itu yang menjaga nilai-nilai kejuangan. Oke. Jadi ada DHD 45 provinsi, ada DHD 45 kota. Kemudian ada Badan Warisan Sumatera. Oh, Badan Warisan Sumatera, BWS ya. BWS. Memang BWS ini sejak tahun 98-an sudah punya perhatian fokus pada situs-situs. Dan bangunan-bangunan cagar budaya itu. Jadi saya dari komunitas taman yang concern pada ruang-ruang taman, ruang-ruang sejak tahun 2000 ituan. Sejak tahun 2001-an. Setelah reformasi 98 saya masih ikut di sini. Ya, akhirnya kami mengambil satu artikulasi baru karena saya backgroundnya arsitek. Saya dengan kawan-kawan yang sudah kenal waktu 98 mainlah di komunitas taman yang peduli pada ruang-ruang publik dan pelayanan publik. Pelayanan publik. Perabot kota. Ya, yang kita tidak mau juga beririsan dengan Badan Warisan Sumatera yang sudah di heritage itu. Kita lebih kepada pelayanan dan public services. Kemudian siapa lagi, Bang? Ya. Kemudian setelah 3 memulai ini tadi secara formal kami menyurati ada di tingkat wali kota, gubernur sampai kepada menteri, dirjen dia bangunan yang mengetahui tentang undang-undang tata ruang, lalu kemudian berhimpun, mengajak teman-teman, akhirnya menjadi ratusan, akhirnya banyak. Yang disebut dengan koalisi. Akhirnya kami sebut dia koalisi. Kenapa koalisi ini dimunculkan? Karena nggak mau juga nanti kalau dia komunitas taman yang menonjol. Kalau dia DHD yang menonjol. Jadi itu di dalamnya ada akademisi. Itulah yang langsung melakukan gugatan. Oke, Bang, saya pindah ke kuasa hukumnya. Bang Dr. Redianto. Ya, jadi beliau mewakili koalisi tadi itu ya, koalisi masyarakat Kota Medan yang peduli terhadap lapangan merdeka. Bang, gimana isi gugatan sehingga akhirnya Abang melit ya sebagai kuasa hukum dari Yayasan Humaniora, lalu melakukan pertemuan untuk menggugat. Gimana proses gugatan itu Abang mulai? Ya, yang pertama memang ketika kita bertemu dengan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil Kota Medan Sumatera Utara ini, saya melihat berkas yang begitu panjang, dokumen yang begitu banyak, ada spanduk dan lain-lain. Kalau saya perkirakan satu meja penuh juga. Akhirnya, tapi itu biasa sebagai kuasa hukum ya. Akhirnya ketika saya melihat fakta-fakta itu, saya berpikir ada satu langkah yang belum dilakukan. Nah, ketika itu saya melihat langsung ke Undang-Undang 11 2010 ada peluang secara hukum untuk bisa melegalkan lapangan merdeka ini sebagai cagar budaya. Lalu saya teringat kepada perjuangan-perjuangan kawan-kawan lembaga bantuan hukum di beberapa tempat di Indonesia. Kenapa kita tidak lakukan gugatan citizen lawsuit? Nah, inilah yang akhirnya kita coba matrikulasinya kita pelajari. Lalu kita rumuskan draftnya dan akhirnya memang kita setelah itu memberikan masukan kepada Koalisi Masyarakat Sipil, Prof. Usman, Bang Mido, Pak Rijano, Bu Mutia dan kawan-kawan. Ini adalah para penggugat ini mewakili kepentingan. Benar. Dan ini adalah bentuk perjuangan kita terakhir secara hukum. Kalau di sini menang doa warga, doa para pejuang dan doa lapangan mereka sendiri, ini alhamdulillah. Kalaupun tidak, kita akan terus berjuang. Nah, akhirnya gugatan ini kita awali dengan notifikasi kepada Pemko Medan, tepat 1 bulan sebelum 10 November kita masuk gugatan, 28 Agustus 2020. Nah, kita masukkan notifikasi. Notifikasi itu kita secara fakta mendeklar kepada pemerintah Kota Medan agar segera memerdekakan lapangan merdeka. Bagus istilahnya nih, memerdekakan lapangan merdeka. Memerdekakan lapangan merdeka. Yang dijajah oleh? Yang dijajah oleh siapa, Bang? Regulasi kita sendiri yang tidak ditegakkan gitu ya. Korporasi termasuk menjajah? Termasuk ya. Kalau kami menilainya karena ini adalah domainnya Pemko Medan, dan tentu
harusnya Pemko Medan yang punya domain untuk memerdekakan. Iya. Nah, dan ini jadi dia bekerja sama dengan para penjajah. Kita semua indikasi. Opini masyarakat akhirnya kan jadi begitu. Karena memang dalam Undang-Undang 11 2010 ada kewajiban. Objeknya dalam pasal 50 Undang-Undang Cagar Budaya juga sangat memenuhi. Sebentar Bang, dari sisi undang-undang tadi, ini memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya? Sangat memenuhi. Nah, ini pakar hukum loh yang ngomong. Nah lalu muncul pertanyaan sama kita, objeknya memenuhi, regulasi mengatur, kenapa nggak dimerdekakan? Nah ini yang memicu dan memacu kita untuk melakukan gugatan yang kita awali 28 Oktober 2020 mengajukan notifikasi. Nah, berjalan notifikasi 1 bulan memang tidak ada respon yang sesuai yang kita harapkan, sesuai harapan masyarakat. Maka kita mengambil dan sepakat dengan koalisi mengambil momen Hari Pahlawan. 10 November mengajukan gugatan. Nah, ke Pengadilan Negeri Medan. Nah, alhamdulillah memang perguliran dan pergulatan gugatan itu yang pada poin dan intinya adalah kita meminta yang pertama, lapang merdeka ini harus merdeka sesuai namanya. Aneh kan ada lapang merdeka. Bang, tafsir terhadap memerdekakan lapangan merdeka itu apa? Yang waktu itu Abang sampaikan di pengadilan. Kita sampaikan bahwa secara regulasi, secara fakta, dan secara bukti apapun yang diinginkan untuk memerdekakan lapang merdeka, kita memiliki semuanya. Nah, tinggal saja lagi political will yang tidak mendukung. Nah, makanya Pemko Medan kita gugat secara citizen law suit. Nah, alhamdulillah pergulatan di persidangan itu. Nah, apa pergulatan yang paling menarik selama Abang hadir sebagai pemimpin lawyer yang menerima kuasa dari para penggugat? Nah, bagi kita dalam pembuktian kita selaku penggugat kita alhamdulillah bisa maksimal dan kita bisa menunjukkan segala hal, baik itu bentuk regulasi, baik fakta, dan termasuk juga luas dan batas Nah, secara kalkulasi versi dari kita selaku penggugat. Nah, bagi saya sebenarnya yang unik. Nah, kalau Abang tadi bertanya itu, saya malah melihatnya adalah yang unik bahwa Pemko Medan sendiri tidak sebaliknya melakukan pembuktian. Tidak sebaliknya melakukan pembuktian bahwa apa yang kami dalilkan itu ditolak juga. Jadi mereka sebetulnya secara implisit atau eksplisit setuju ini cagar budaya? Saya melihatnya begitu. Jadi kalau bahasa anak muda itu ada malu-malu kucing. Tapi saya memang mengapresiasi Pengadilan Negeri Medan. Dalam hal ini timnya Pak Domingus Silaban SMH yang dengan cermat, dengan baik, dengan adil memang saya melihat kehadiran wakil Tuhan di muka bumi pada mereka yang memutus, memeriksa dan memutus perkara dengan adil. Sehingga apa yang diniatkan oleh warga Kota Medan melalui koalisi masyarakat sipil ini dikabulkan. Dikabulkan, baik itu niatan soal merdeka lapang merdeka termasuk juga soal regulasinya. Bang, ini dalam amar putusan disebutkan, ini luar biasa majelis hakim ini. Jadi ini sahabat hukum pidana, saya membaca salah satu petikan amar putusan. Jadi kita tanya ini pandangan Pak Dr. Redianto. Jadi amar putusannya itu seperti ini, sahabat hukum pidana. Jadi dikatakan bahwa pemerintah kota itu melakukan perbuatan melawan hukum, onreh matirdat, overheidsdat. Kemudian yang kedua, menghukum pemerintah kota, dalam hal ini tergugat, untuk menerbitkan penetapan lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya. Nah, bagaimana kuasa hukum menyikapin dua amar putusan ini yang menurut saya sangat penting? Nah, saya sangat mengapresiasi tadi pada pengadilan dalam halnya hakim. Kenapa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum? Secara faktual, lapang merdeka ini siapa yang tidak tahu Fukuraido dulu. Disinilah dideklar, didengarkan kemerdekaan Indonesia pertama sekali. Ya kan? Berapa tuh usianya? Jauh, bahkan Pemko Medan juga belum ada. Secara yuridis jelas diatur dalam Undang-Undang 11 2010. Ya kan? Lalu secara faktual lagi, kemarin waktu persidangan
kita meminta kepada majelis hakim untuk turun yang melakukan DSNT, sidang lapangan. Jadi turun mereka, majelis? Ada. Nah, waktu sidang lapangan. Jadi dia ngelihat langsung dong? Dia melihat langsung. Bagaimana pengerusakan itu? Nah, artinya ada juga satu yang unik ketika peristiwa DSNT. Ya. Kami memulai DSNT itu dari sini, lalu kami kemudian ke Monumen Nasional, dan berkeliling semuanya. Terakhir kami ke lokasi yang mengarah ke kafe yang di belakang itu. Iya. Nah, ketika ada pagar putih itu kita bersama sama hakim. Nah, hakim bilang, loh ini kok digembok? Nggak tahu yang mulia. Loh, inilah namanya. Itu perwakilan kuasa hukum dari tergugat hadir nggak? Dari Pemko Medan hadir. Terlambat. Jadi udah sempat melihat dia digembok itu. Nah, ini kan ironis nih, bukan hanya lapangannya Merdeka, bahkan orang yang ada di dalam ingin mengakses lapangan Merdeka. Jadi hakim juga dilarang masuk ke dalam karena digembok ya. Wah, aduh. Ya, ibu itu hakim perempuan bertanya, ini kuncinya di mana ya? Ini kami juga mencari kunci. Aduh. Akhirnya kami nggak bisa mengakses ke sisi sana, dan kami kembali ke sisi sebelah sini yang ada tulisan Medan dan akhirnya berfoto di sini. Ini udah penghinaan terhadap pengadilan ini, ya kan, sahabat hukum pidana. Majelis hakim yang sedang melakukan sidang lapangan itu ternyata tidak diberikan akses. Padahal ini termasuk bagian daripada perluasan dari pengadilan itu sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Karena masa COVID. Masa COVID. Karena ada sebahagian privatisasi. Tentu kan mereka punya kewenangan untuk itu, untuk mengunci. Nah, bagaimana dengan publik? Publik versus privatisasi. Iya, betul. Nah, kalau ketika dalam itu menunjukkan ada privatisasi cagar budaya ya. Okupasi ya. Pagarnya kan pagar masuk kawasan lapangan Merdeka, sama menyewa dan lain-lain. Nah, ini sekira yang unik pada saat itu. Nah, lalu kalau dikatakan perbuatan hukum, benar melawan hukum. Kemerdekaan apa pemerdekaannya kewajiban pemerintah kota. Ketika warga mengingatkan kok melawan. Harusnya kalau saya harusnya membuat suatu declare kepada masyarakat Kota Medan yang digugat itu sudah benar. Cuma kami mohon waktu. Bukan melawan masyarakat dalam persidangan gugatan ini menurut saya idealnya. Karena kewajiban dia lah yang mengingatkan. Oke, Bang. Nah, ini dia. Bang Miduk, saya kembali lagi ke Bang Miduk ini. Kan itu tadi kuasa hukum sudah menyatakan bahwa perbuatan wali kota Medan melawan hukum. Ada materinya itu. Iya, yang kedua membuat penetapan bahwa lapangan Merdeka itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, sebagai wakil dari masyarakat, tokoh masyarakat, dari kepentingan koalisi tadi, apa langkah-langkah yang Abang lakukan setelah ada putusan itu, Bang? Ya, setelah putusan 14 Juli itu kan kita menunggu ada masa waktu. Karena pengacara kita juga bilang kan bahwa yang tergugat itu kan punya hak atas bandingnya, kan belum inkrah, kan gitu, masih di pengadilan negeri. Jadi kemudian beberapa minggu ada informasi yang beredar. Apa itu, Bang? Bahwa katanya wali kota banding, kan begitu. Wali kota banding. Kemudian kita ikutin dan kemudian sampai kepada formalitasnya. Ternyata setelah sebulan berlanjut lebih, baru kemudian ada pemberitahuan dari pengadilan kepada kuasa hukum kita bahwa wali kota itu banding. Ya. Tetapi juga jadi kemenangan yang tertunda nih, Bang? Masih, karena belum inkrah gitu loh. Masih 1-0 ya? Kita kan harus inkrah. Bang Red lah yang sangat tahu. Jadi akhirnya kita melihat lalu mana memori bandingnya. Kan gitu. Ya, memori banding juga nggak masuk itu. Baik kepada penggugat maupun kuasa hukumnya. Iya, kepada kuasa hukum, dan kita terus desak kuasa hukum. Ini kok nggak dapat memori bandingnya. Dapat kan begitu. Takutnya mereka main belakang ini. Jadi di samping sudah sangat terlambat karena ada nanti Bang Red bisa sampaikan ada regulasi yang mengatur batas juga kan. Karena kan waktu itu sidang itu juga tidak terbuka karena COVID. Artinya kan melalui ikut pemberitahuan. Jadi sang tergugat tidak bisa langsung di dalam ruangan bilang banding gitu kepada majelis hakim. Jadi kan nggak ada. Jadi dia mikir-mikir. Mikir-mikir mungkin. Jadi. Tapi idealnya menurut Abang. Nanti dari sisi substansi hukumnya kita tanyakan. Menurut Abang harusnya banding nggak sih wali kota Medan? Dari sisi hukum ada hak, tapi menurut Abang kan fakta-faktanya ngelihat itu melawan hukum, ini memang udah situs, tapi lagi undang-undang menyatakan secara historis, pengetahuan Abang ini memang adalah
cagar budaya. Harusnya menurut Abang banding nggak sih? Iya, makanya waktu itu kita menulis di media, yang banding ini wali kota atau pihak yang mengontrak. Kan gitu. Yang ikut dalam penjajahan. Kan gitu kan. Iya, artinya wali kota juga harus melindungi mungkin. Iya kan, dari pihak yang mengontrak atas dirinya. Iya kan. Tetapi kan kita nggak tahu, hanya mereka berdua yang tahu dan Tuhan. Bisa kan dikatakan pihak yang mengontrak ini melakukan pembangkangan atau putusan pengadilan nggak sih Bang? Iya, indikasi ya. Makanya kita minta sama Bang Sopyan juga kalau boleh sampaikan juga kepada pihak-pihak pengontrak ini udah publik loh. Iya, betul. Dan persoalan ini juga sudah sampai ke KSP. KSP udah turun juga waktu itu. Waduh, Pak Jokowi belum turun? Udah tahu tapi belum turun. Mungkin terlalu kecil masalah ini. Melalui podcast Bang Ahmad Sopyan, mungkin sampai kepada Pak Jokowi, kita kan sudah suratin supaya ini bukan level lagi tingkat kota atau provinsial. Tapi ini udah mau kita ambil situs proklamasi. Iya, Bang, khawatirnya situs nasional. Khawatirnya banding ini kalau dimenangkan wali kota gimana tuh Bang? Karena tadi tuh main belakang mereka. Iya, secara fakta kan nanti kan Bang Red bisa nyampaikan ada halal baru nggak yang dia ini. Secara regulasi dan ini sangat kuat sekali. Sangat kuat lah ya, kemenangan warga Kota Medan ya. Jadi ini semacam mengulur waktu karena kita mendengar ada kontrak ini kan sampai 2024. Kontrak dari pengelola yang disebut dengan apa tadi, Merdeka Walk tadi itu ya? Pusat jajanan. Pusat jajanan. Jadi mereka kontrak sampai 2024. Maksudnya kan perpanjang itu kan biasa terjadi, tapi untuk yang termin sekarang sampai 2024. Dengan alasan itu pemerintah kota mungkin banding. Memberi ruang untuk itu. Tetapi di publik juga wali kota melalui wakilnya sudah sempat juga sampai publish bahwa dia sudah memanggil pihak pengontrak ini. Mengatakan bahwa kita harus ada jalan keluar lah. Kita akan kasih ada opsi cari tempat untuk pindah juga yang outdoor. Jadi setelah putusan Pak Wali Kota tidak pernah mengundang penggugat dan kuasa hukumnya? Ya, kita malah yang datang duluan mengucapkan terima kasih. Siapa sih, kita udah mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, DPR. Tapi nggak pernah diundang? Dan bahkan kita masukin surat. Kita mau mengucapkan langsung ya, bukan secara terbuka dan tertulis melalui media. Sampai kini mungkin Pak Bobi juga mungkin melalui podcast Bang Ahmad Sopyan mendengar. Ya bisa panggil kita lah. Oke Bang. Biar kita langsung bilang makasih Pak, kita salam. Kalau bisa bandingnya dicabut. Bang, itu kan tadi banding Bang. Dan kabarnya dari Pak Bang Miduk itu nggak ada informasi ke lawyer tentang banding itu. Gimana sih Bang? Dari sisi hukum mungkin sahabat-sahabat kan nggak semuanya ahli hukum nih Bang. Coba Abang jelaskan dulu apa kompetensi lawyer harusnya mendapatkan informasi tentang banding itu Bang. Dan apa konsekuensi mereka ketika tidak menginformasikan ke lawyer. Bang Sopyan dan teman semua bahwa banding itu adalah hak ya, jelas. Nah, memang situasi COVID ini persidangan itu sebahagian besar itu dilakukan melalui e-court dan setelah mengecek e-courtnya para pemohon in person langsung, memang sampai saat ini belum ada unlock dari sistem e-court itu untuk bisa para pemohon penggugat ini membuka file tersebut sehingga bisa mendapatkan memori banding dan selanjutnya kita membuat kontra memori banding. Ini sampai saat ini belum didapatkan. Dan atas belum didapatkannya, belum dibukanya sistem e-court file memori banding itu, kita sudah melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Medan yang sampai saat ini mungkin juga karena situasi belum direspon dengan tertulis maupun secara lisan. Tapi kita akan mengkonfirm kembali menyusul surat itu. Nah, terkait dengan tadi jadi lawyer belum pernah dapat memori banding dari pengadilan? Belum. Sehingga belum bisa melakukan kontra memori banding. Pastinya begitu. Kan ada batas waktu tuh Bang. Seandainya mereka melakukan banding dan memori bandingnya sudah sampai ke Pengadilan Negeri Medan, itu gimana Bang? Nah, pembuatan kontra memori banding itu terhitung setelah kita menerima dengan baik memori banding itu. Ini kalau dia sekarang di lock belum kita baca, berarti kan belum kita terima. Jadi hitungan waktunya belum dimulai. Nah, ini yang kita dorong supaya segera. Jadi bandingnya belum sah lah ya? Secara hukum saya belum berjalan waktunya. Belum berjalan. Nah, tapi begitupun kita menyayangkan sehingga proses kepastian hukum, kepastian hukum dalam perkara banding ini menjadi lambat, jadi melambat. Kita mendorong supaya ini cepat, berikan kepastian hukum. Kalau memang
pengadilan tinggi menyatakan ini ada koreksi, silahkan saja. Tapi saya nggak yakin dengan itu karena ini perjuangan publik ya, secara faktual, secara yuridis dan segala apapun. Ini sangat memenuhi syarat, bukan memenuhi, sangat. Jadi saya yakin putusan pengadilan tinggi juga akan menguatkan putusan pengadilan negeri Medan kalau nanti bergulir ke pengadilan tinggi berkas. Sahabat hukum pidana, ini ada menu khas Medan ini. Ada kopi, ada bubur ya. Ini bubur kacang hijau ini memang ada di mana-mana. Di Medan ada, di tempat lain ada. Tetapi ini beda rasanya. Bubur Medan ini beda. Jadi kalau teman-teman sahabat hukum pidana ke Medan, singgahlah ke lapangan Merdeka ini. Tapi itu yang ke pedagang-pedagang kaki limanya ya. Jangan yang ke bangunan-bangunan yang merusak situ-situ. Nah, Bang. Siap. Ya, Bang Reddy, Dr. Reddy. Kalau Abang lihat dikaitkan dengan undang-undang cagar budaya, kira-kira ada enggak ya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh wali kota? Ya, terima kasih Bang. Tentu berlakunya Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya itu setelah adanya penetapan objek itu menjadi cagar budaya. Nah, saya mendapat informasi bahwa pada beberapa waktu yang lalu tepatnya 6 bulan setelah putusan gugatan Siti Nursyid, ada SK Wali Kota Medan nomor 433 tahun 2021 yang sudah menetapkan banyak objek sebagai cagar, termasuk juga Lapang Merdeka. Nah, artinya pasca penetapan itu dia dapat berlaku ya pidana-pidana yang ada dalam Undang-Undang 11 2010. Nah, misalnya pasal 66 misalnya pengrusakan dan pencurian, kan itu ada pidananya. Ya minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun dan atau denda. Ya kan? Nah, denda dan pidana kurungan ini sudah berlaku pas sejak ditetapkan sebagai cagar budaya. Ditetapkan cagar, sekalipun ada persoalan banding karena dengan persoalan yang terpisah. Kan jadi begitu ditetapkan sebagai cagar budaya, maka ini tidak boleh dirusak lagi. Jangan diubah. Dirusak, jadi sedikit pun tidak boleh bergeser. Jadi kalau saat ini yang ada luasnya sesuai dengan kalau di gugatan kita itu 4,88 hektar. Menurut kita, ya tentu itu tidak boleh bergeser, tidak boleh berkurang, tidak boleh diubah apapun bentuknya, dia harus kembali menjadi fungsi. Nah, SK Wali Kota tadi itu menetapkan berapa hektar, Bang, sebagai cagar budaya? Nah, ini yang kita sayangkan bahwa SK 433 itu yang di dalam poinnya itu nomor 35 seingat saya tentang Lapang Merdeka ini belum di-share ke publik. Belum di-share ke publik. Kan bersifat rahasia. Nah, kita juga ingin tahu apa saja sih isi dalam SK itu. Dan itu belum dapat sebagai kuasa hukum, sebagai warga Kota Medan belum dapat. Nah, kalau sebagai kuasa hukum mungkin ya ada jawaban tidak ada relevansinya misalnya kan. Tidak ada kewajiban kami untuk memberikan kepada kuasa hukum. Tapi sebagai warga Kota Medan? Sebagai warga Kota Medan, sebagai pemerhati dan lembaga-lembaga yang ada, saya pikir ini harus di-share kepada warga. Dan ini sifatnya publik. Iya, betul. Dan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi Dan ini malah menunjukkan bahwa Pemko Medan itu fair dan terbuka tentang status Lapang Merdeka. Apa sih yang mendasarkan Lapang Merdeka? Nah, saya malah khawatir kalau SK Lapang Merdeka ini cagar budayanya tidak keluar. Saya bilang juga sama Bang Midu dan kawan-kawan. Kalau kemarin tidak ada gugatan dan tidak ada upaya dari warga, saya berpikirnya ini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin saja kita duga Lapang Merdeka ini menjadi Merdeka Futsal. Tinggal 10 kali 10 gitu kan. Nah, alhamdulillah ini perjuangan sudah dilakukan oleh koalisi masyarakat. Kita apresiasi lah kepada penggugat dan kuasa hukumnya. Betul. Bang Midu. Jadi kita lihat nih kan warga sangat bahagia, Bang. Berada di lapangan Merdeka ini, ya kan? Kira-kira dengan adanya tembok-tembok itu, Bang, pengecilan lapangan Merdeka itu mengganggu aktivitas warga atau enggak menurut Abang? Iya, setidaknya kalau terjadi di sini upacara 17 Agustus. Dan kita berada lewat di luar, kita tidak melihat di dalam ini ada upacara. Artinya lapangan itu kan sejauh mata memandang. Betul. Jadi ketika dia sudah ditutupin oleh gedung-gedung ini, maka ini bukan lapangan lagi. Walaupun di dalam ini ada orang seperti yang kita lihat sekarang beraktivitas gitu loh. Kan misalkan pada saat upacara, seharusnya apalagi upacara-upacara besar pemerintahan yang resmi Kalau kita misalkan lagi berkendaraan juga jauh lihat, pasti minimal kita ada secara psikologis lebih pelan kah atau tidak mengklekson kah. Tapi kalau udah seperti ini, dia dari luar dan ke dalam tidak bisa lagi melihat, itu namanya sudah mengganggu lapangan, dan itu bukan lapangan lagi namanya. Oke, Bang, terakhir harapan Abang apa? Harapannya ini kita sama-sama harus mendesak Bang Red
ya dan publik ini melalui podcastnya Bang Ahmad Sopyan ini, semoga ini bisa sampai kepada Pak Bobi, Wali Kota Medan, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Majelis, supaya yuklah, ini kan sudah semua banyak institusi yang menginginkan ini menjadi cagar budaya dan sudah cagar budaya. Inkrah aja, artinya banding itu dicabut aja begitu loh, ya kan? Makanya kita mau melihat ke Pak Bobi, sampaikan supaya inline apa yang dia bilang kepada publik dengan tindakan dia di pengadilan, harusnya gugatan itu dicabut dan pasti masyarakat, baru pola pikirnya satu garis. Dan pasti warga Kota Medan mendukung beliau. Sangat ya Bang ya. Mendukung. Mereka happy kalau ini bersih dari tembok-tembok yang mengganggu. Iya. Gitu ya. Jadi ketika orang juga di sekeliling boulevard sana ada juga beraktivitas dan kita di dalam, kita masih bisa saling melihat. Secara politik akan memperkuat posisi wali kota kalau dia mendukung. Sangat. Bang, harapan Abang. Ya. Nah, yang pertama wali kota itu adalah orang tuanya masyarakat Kota Medan. Tentu aspirasi warga, apalagi yang untuk baik, apalagi ini adalah kewajiban dari wali kota. Saya kira ya mari kita patuh hukum kita patuh hukum. Putusan pengadilan sudah ada, sekalipun sedang banding, tapi jangan bertarung dengan diri sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Bandingnya belum dicabut, tapi SK penetapan sudah ditandatangani. Ini kontras ya. Nah, saya kira perlu pemahaman yang lebih baik lagi supaya wali kota betul-betul menjadi orang tuanya masyarakat Kota Medan yang sedang memperjuangkan lapang merdeka. Nah, saya berharap ini dilakukan oleh wali kota dan ini langsung diapresiasi dan dijadikan poin utama oleh wali kota tanpa banyak embel-embel. Karena saya melihat wali kota ini sangat cerdas. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh informasi dan masukan di luar pihak, apalagi pihak-pihak yang lain yang mungkin berupaya supaya memerdekakannya jangan merdeka. Nah, harapan berikutnya adalah supaya dengan adanya SK 433 itu lapang merdeka ini kembali ke ruang terbuka non hijau. Jangan begini dong, ini warga kalau kita lihat hari ini semuanya senang ya, tapi warga banyak nggak tahu nih berapa sih sebenarnya luas batas yang seharusnya kan, sampai di mana mereka bisa mengaksesnya. Ini kita hanya terkungkung di dalam satu lapangan yang ada temboknya dan lain-lain. Tapi bagi kami secara hukum kami siap melanjutkan perjuangan lapang merdeka ini, mau banding, mau kasasi dan sampai manapun. Kalau kalah kita akan membuat gugatan CLS kembali. Baik. Ini bukan persoalan personal saya, bukan persoalan koalisi, tapi ini soal adalah memperjuangkan yang seharusnya merdeka. Ini bukan kebencian kepada wali kota bukannya. Ini adalah hak. Ini ada sejarah lapang merdeka. Mencari keadilan, Pak. Mencari keadilan. Keadilan bagi lapang merdeka. Kecuali kita sepakat lapang merdeka ini bukan cagar budaya atau bukan lapangan kita atau tidak punya sejarah, saya setuju. Bagus, kita jual saja lapang merdeka ini, ya kan? Uangnya dibagi-bagi ke seluruh warga Kota Medan yang ada di Kota Medan. Nah, daripada hanya dinikmati oleh sebagian, sekelompok dan sebagainya, ini saya tidak sepaham tentang itu. Jadi, atau ini Bang, kalau pandangan Abang, apakah wali kota itu dari sisi politik dan dari sisi hukum kejepit dengan warisan wali kota sebelumnya? Menurut Abang? Ada histori yang memang ini menambah lagi dari sedikit. Ini memang bukan pada personal wali kota yang saat ini. Bukan ini sudah warisan jabatan wali kota yang sebelumnya. Makanya wali kota yang baru, energik, muda dan cerdas ini jangan terjebak dengan mengkoreksi perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Ini yang kita harapkan ada terobosan oleh Pak Wali yang baru. Nah, kalau saya berpikirnya adalah saya tidak yakin kalau wali kota dapat diintervensi oleh pihak siapapun. Nah, karena ini adalah persoalan hukum, ada legalitasnya, ada faktualnya, dan ada putusan pengadilan juga. Saya akan wali kota aspiratif karena memang dia adalah orang tuanya masyarakat Kota Medan. Baik Bang. Ada satu lagi tadi yang tertinggal Bang. Kan di Medan ini banyak situs-situs lain cagar budaya yang lain. Menurut Abang, bagaimana keberpihakan wali kota sekarang dalam menjaga, memelihara situs-situs cagar budaya lain di Kota Medan? Melalui ini kita ambil kesempatan untuk menyampaikan kepada beliau supaya beliau perhatian pada situs-situs dan juga kawasan-kawasan. Ada 6 kawasan
kawasan lingkungan di Kota Medan ini yang dianggap indikatif itu adalah heritage warisan. Oke, apa aja itu Bang? Kota Maksun itu, Belawan, termasuk kawasan Medan kota pusat kota ini. Jadi ini kan lapangan Merdeka ini tidak lepas dari sekelilingnya ini, kawasan Kesawan sampai Istana Maimun. Gitu. Jadi ada ratusan di sini bangunan. Yang indikatif itu adalah cagar budaya. Yang sudah ditetapkan, yang dengan terbitnya kemarin masih 93. Kemudian tahun 2002 itu ada 9. Kemudian tahun 88 itu ada sekitar 13. Dan itu dirawat oleh wali kota? Mudah-mudahan ya. Jadi sekitar 100-an. 13 yang sudah cagar budaya dan ada lapangan salah satunya ini lapangan Medan. Tetapi ada 6 kawasan lainnya dan itu kita sudah dorong juga melalui publik. Semoga juga Pak Bobi segera membentuk itu. Seperti Jakarta Solo itu kan dia ada memang harus ada badan pengelola. Kawasan pusat tua itu bukan hanya objek. Di Medan belum ada? Belum ada. Ini kita mungkin Jadi dengan gugatan ini diharapkan lembaga itu dibentuk? Karena tanpa itu SKPD tidak akan mampu secara teknis kalau dia bersifat parsial. Berarti di dalamnya ada wakil-wakil masyarakat? Tentu. Ada orang profesional, ada juga yang mewakili dari pemerintah. Badan kan biasanya semua masuk yang juga orang-orang profesional Jadi hanya dengan membentuk badan itu baru identitas kota ini bisa terjaga. Baik, sahabat-sahabat hukum pidana dan sahabat-sahabat hukum dan keadilan, itulah bincang hukum saya hari ini Bagaimana dua orang ini, yang satu mewakili kepentingan publik, yang satu kuasa hukum yang mewakili kepentingan publik, berbincang dengan saya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali Kota Medan melalui putusan pengadilan dan diperintahkan oleh pengadilan untuk segera menetapkan lapangan Merdeka ini sebagai cagar budaya. Dan harapannya adalah Pak Bobi sebagai wali kota yang sekarang, disebut juga Bang Redi tadi sebagai orang tua kita, bisa berpihak kepada aspirasi publik yang menginginkan bahwa lapangan Merdeka ini sebagai cagar budaya, sehingga fasilitasnya dikembalikan seperti sedia kala, dan masyarakat tentu akan memberikan dukungan yang besar kepada Pak Bobi untuk segera melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diperintahkan oleh pengadilan. Dan dari sisi hukum pidana, jika itu tidak dilakukan, ada kemungkinan undang-undang cagar budaya bisa diterapkan jika kemungkinan ada perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana yang diduga dilakukan oleh wali kota. Saya pikir ini, terima kasih sahabat hukum pidana, dan jangan lupa kalau Anda ke Medan, singgah ke lapangan Merdeka. Dan terima kasih Pak Bang Midu, Bang Redi, semangat terus untuk berjuang, dan salam hukum pidana.